Siapa dia? Polisi di Raja Malaysia. Siapa yang menembak? Siapa yang memerintah menembak? Nah, kini dia sudah punya jabatan penting di Indonesia, saudara. Jabatan apa itu? Jabatan penasehat presiden. Prabowo mengangkatnya sebagai penasehat presiden. Setelah dia punya jabatan, dia tuh bilang gini, saudara, bahwa IQ Bapak Prabowo itu 170, setara dengan IQ-nya Einstein, ya. Kalau iya, IQ-nya setinggi itu, mana mungkin dia selalu salah dalam berhitung? Mana mungkin dia menghitung 10 tambah 6, 17, 8 tambah 2, 11, 10. Masa iya mereka, manajer toko, katanya seperti ini, apakah mereka mau perang? Jadi manfaat kamuflase itu ada ialah karena KDMP kan banyak dibangun di hutan-hutan dan tempat sunyi. Jadi kamuflasenya biar lebih menyatu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, tentu Anda masih ingat tentang Said Iqbal yang dulu pernah membawa massa berdemo di depan kedutaan besar Malaysia di Jakarta, kemudian mengancam Malaysia, mengancam pemerintah Malaysia akan memerangi Malaysia apabila tidak bertanggung jawab atas tewasnya 2 WNI yang didor oleh pihak aparat keamanan maritim Malaysia. Waktu itu ya Anda tentu masih ingat. 2 orang Indonesia terbunuh. Itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh itu menyatakan perang. Karena dia ada pembunuhan, maka yang membunuh harus dihukum. Siapa dia? Polisi di Raja Malaysia. Siapa yang menembak? Siapa yang memerintah menembak? Nah, kini dia sudah punya jabatan penting di Indonesia, saudara. Jabatan apa itu? Jabatan penasehat presiden. Prabowo mengangkatnya sebagai penasehat presiden di bidang ketenaga kerjaan. Wow, langsung melesat ya profesinya si Said Iqbal ini, yang tadinya itu menjadi komando bagi para pendemo, terutama bagi para buruh untuk berdemo, sekarang menjadi tangan kanan Prabowo Subianto, menjadi penasehat Prabowo Subianto. Ya, kita tengok ke depannya, apakah setelah dia diangkat menjadi penasehat presiden di bidang ketenagakerjaan, apakah nanti gaji para tenaga kerja di Indonesia, gaji para buruh, gaji para pegawai itu akan naik seperti yang dituntut oleh para buruh selama ini, ya, kenaikan gaji. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh. Bang, alasan kenapa bisa ingin bergabung bersama dengan pemerintah? Bagi kami, setelah kami diskusikan di KSPI khususnya dan kawan-kawan buruh, kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan, karena kawan-kawan pengusaha kan misal ya, kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal, yang dari buruh kan tidak ada. Nah, saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh, dan secara demokratis tidak akan mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuan. Saya pikir itu. Kita tengok ke depannya. Kalau nanti gajinya masih segitu-gitu aja, ya percuma aja Said Iqbal menduduki posisi strategis sebagai penasihat presiden di bidang tenaga kerjaan. Ya, percuma dong ya. Kalau tidak ada impact yang positif bagi para buruh di Indonesia, bagi para tenaga kerja di Indonesia maupun tenaga kerja di luar negara, dan juga menjadi PR pekerjaan rumah bagi Said Iqbal untuk mengurangi atau bahkan meniadakan imigran ilegal bekerja ke luar negara, ya, seperti yang Anda inginkan selama ini. Dan setelah dia punya jabatan, dia itu bilang gini, saudara, bahwa IQ Bapak Prabowo itu 170, setara dengan IQ-nya Einstein, ya, yang membaca buku 50 buku per hari katanya. Ini ya, saya tunjukkan nih. IQ Prabowo 170, setara Einstein. Sehari beliau baca 50 buku katanya. Kalau iya,
IQ-nya setinggi itu, mana mungkin dia selalu salah dalam berhitung, mana mungkin dia menghitung 10 tambah 6, 17, 8 tambah 2, 11, 10 tambah 2, 13. Mana mungkin dia salah hitung kalau betul dia IQ-nya 170. Dan yang menjadi saya gagal fokus di sini adalah gambar Prabowo. Ini yang edit sumpah, ya gila yang edit nih. Kenapa rambutnya diubah jadi Neil Einstein? Maaf Bapak Prabowo, saya tidak menertawakan Anda, tetapi saya menertawakan rambut Neil Einstein ya. Nah, yang lebih gila lagi adalah ketika Said Iqbal ini ditanya oleh salah satu pembawa acara dalam satu acara podcast ya. Pembawa acara itu bertanya kepada Said Iqbal tentang janji 19 juta lowongan pekerjaan ketika Prabowo Gibran dulu berkampanye. Dijawabnya apa? Dia malah menjawab itu bukan janji Prabowo, tapi janjinya Gibran. 19 juta lapangan pekerjaan. Itu realistis adanya atau di atas kertas saja? Kalau kita melihat 1% pertumbuhan ekonomi itu adalah berkisar 200.000 sampai 400.000 menyerap lapangan kerja formal ya. Kalau memang targetnya adalah katakan 6% sekarang, kan 5, berapa kemarin 5,61. 6 kali 400 harusnya 2,4 juta. Jadi kalau 19 juta memang agak berlebihan. Jadi itu pertumbuhan ekonomi yang mungkin udah 10% kayak Cina begitu. Tapi mungkin 2 periode. Tapi kan itu bukan Pak Prabowo yang ngomong kan, wakilnya kebetulan yang ngomong kan wakilnya, Mas Gibran kan. Dan dalam masa kampanye biasa kan metafora, hiperbolis, bahasa-bahasa itu kan bahasa kampanye. Jadi kalau ditanya apakah realistis, ya tidak realistis. Tapi kalau menggabungkan sekalipun dengan pekerja informal juga nggak akan bisa itu. Lah, apa bedanya Gibran dengan Prabowo? Bukankah mereka itu satu kesatuan? Ya, bukankah mereka itu Prabowo presiden, Gibran wakil presiden? Ya, bukankah program mereka itu sama, janji mereka itu sama? Kenapa setelah ditagih tentang 19 juta lowongan pekerjaan itu malah dilempar-lempar? Itu bukan janji Prabowo katanya, tetapi janji Gibran. Ya, hey, emang orang Indonesia kalian anggap bodoh? Tentu, meskipun Gibran yang waktu itu bilang, tentu mereka di belakang layar sudah saling bicara apa-apa yang mau dikampanyekan antara Gibran dengan Prabowo dan timnya. Itu pasti sudah saling berkomunikasi, sudah saling berbicara apa saja nanti gagasan-gagasan, apa aja nanti janji-janji yang akan disampaikan di dalam kampanye. Tidak mungkin Prabowo tidak tahu. Ya, tidak mungkin Prabowo tidak setuju dengan janji 19 juta pekerjaan itu. Gila sekali ya. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Kata Said Iqbal, 19 juta lapangan kerja kampanye Gibran bukan Prabowo. Loh piye iki? Apa tenan mulai pecah kongsi iki? Kok iso masa wis dadi tidak saling mengakui apa yang sudah menjadi janji saat berdua mengejar mimpi? Nah, terus apa artinya pasangan Prabowo Gibran saat maju di pemilihan kalau akhirnya tidak sejalan? Dulu pas kampanye Gibran pernah bilang, "Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini." Giliran udah di sini kok malah jadi nggak tenang. Pak Said, lah Prabowo Gibran itu kan satu kesatuan yang harusnya saling menguatkan. Bukan pasangan itu harusnya dua hati satu tujuan melangkah bersama, cinta hadir bahwa diriku menyentuh indahnya. Lah kalau gini caranya, melangkah bersama siapa, cinta hadir bawa siapa. Gimana rakyat mau makmur nek sing dhuwur padha ora akur, sing ngisor bingung mung iso kukur-kukur kaya jembar dicukur. Cocok budal. Oke, lanjut ya. Kalau dulu Said Iqbal ini betul-betul vokal terhadap tewasnya 2 WNI di Malaysia karena tertembak oleh aparat maritim Malaysia, kini dia malah bungkam ketika 5 calon manajer Kopdes Koperasi Desa Merah Putih tewas ketika latihan militer. Dia diam 1000 bahasa, tidak ada vokalnya sama sekali ya. Kenapa diam Pak Said? Kenapa tidak berdemo? Kenapa tidak baling telur? Kenapa tidak ajak perang sekalian sesama Indonesia? Ya nggak mungkin lah ya. Cuma paling tidak bersuara lah. Bersuara ini kan yang meninggal ini adalah tenaga kerja, pekerja, bukan calon lagi. Kalau sudah ikut latihan militer, mereka sudah diterima, sudah menjadi pekerja atau pegawai, bukan calon lagi. Nah, ini kan Anda di bidang tenaga kerja, seharusnya Anda juga vokal terhadap ini atas tewasnya 5 manajer KDMP Koperasi Desa Merah Putih di latihan militer. Bersuara dong, jangan diam. Apakah karena Anda sekarang menjadi bagian dari pemerintah, kemudian Anda diam atas kasus ini, atas tewasnya 5 orang ini? Dan apakah karena ini merupakan program pemerintah Anda diam? Karena Anda sekarang menjadi bagian dari pemerintah?
Jangan dong, Anda harus konsisten membela para tenaga kerja Indonesia, maupun itu menjadi korban dari program milik pemerintah. Ya, 5 orang yang tewas, saudara. Lagian ngapain sih manajer toko dilatih seperti tentara, disuruh pegang senjata, tembak, senapan, disuruh berkamuflase seperti sayur. Bahkan ada goyang kicau mania pula. Oke, nanti kita akan tonton klip-klip videonya. Ya, sungguh tidak masuk akal sebetulnya. Mereka itu mau jualan, mereka itu mau mengatur keuangan. Kalau mau melatih mereka ya sesuai dengan bidangnya lah, dengan bidang kementeriannya lah. Kalau bidang keuangan, bidang penjualan, bidang koperasi kan ada menteri-menterinya semua. Libatkan mereka. Kenapa libatkan militer? Apakah di tempat pelatihan itu ada pelatihan tentang administrasi, tentang penjualan, tentang marketing, pertokoan dan lain-lain? Apakah diajarkan di situ ataukah hanya sekedar diajarkan tentang ya seperti yang kita lihat dalam sosial media, pegang tembak, ya, latihan-latihan kayak militer, kicau mania dan lain-lain. Viral video diduga calon manajer KDMP jalani latihan kamuflase, berkamuflase jadi tumbuh-tumbuhan. Masa iya mereka manajer toko latihannya seperti ini? Apakah mereka mau perang? Mereka nggak mau perang kan? Kenapa mereka harus menyamar, latihan menyamar? Allahu Akbar, ya, malah kayak sayur. Oke, kita baca komen netizen. Belajar kamuflase ini sangat dibutuhkan di KDMP ini, apalagi setelah melihat video etalase KDMP yang beredar masih banyak yang kosong. Mungkin ini bisa dimanfaatkan bagi mereka untuk berkamuflase menjadi berkamuflase menjadi barang rak pajangan sehingga rak pajangan terlihat penuh. Jadi nanti mereka berkamuflase menjadi makanan-makanan, snack-snack, gula, telur, minyak goreng dan lain-lain di etalase rak. Gila komen netizen nih. Harus nyari yang diajarkan disiplin administrasi keuangan, disiplin manajemen pengelolaan dan pemasaran Kopdes dengan jujur dan bertanggung jawab, bukan disiplin militer. Ya, tujuannya membentuk jiwa Korsa yang siap mendukung dan mudah diarahkan nanti di 2029. Ya, dilatih untuk siap kepada pemerintah. Ya, biar nanti mudah diatur tuh ketika pemilihan presiden, pemimpin di tahun 2029. Masuk akal juga. Dibuat latihan seperti ini supaya ada anggaran. Ya, anggaran dibuang untuk latihan seperti ini, malah ada korbannya pula sampai 5. Jadi manfaat kamuflase itu adik-adik ialah karena KDMP kan banyak dibangun di hutan-hutan dan tempat sunyi. Jadi kamuflasenya biar lebih menyatu. Ini bermanfaat karena banyak Kopdes di dekat sawah, kebun, bukit dan lain-lain. Kalau sepi bisa nyambi ke sawah, kebun dan lain, konsepnya menyatu dengan Cuma jaga toko latihannya ala militer, job desk-nya jaga toko, kasir paling mentok angkat-angkat barang dari gudang. Pelatihan untuk persiapan menjaga uang negara memang butuh kesiapan dan pelatihan khusus, apalagi program tersebut ditempatkan di wilayah-wilayah yang sedikitnya berada jauh dari hiruk pikuk kota besar. Ya amat sangat rawan terjadi hal yang tidak terduga. Ya beda konsep. Ini kan toko, mereka jualan bukan menjaga keamanan negara. Faedahnya buat di posisi manajer apa? Bentar. Calon pengelola Kopdes ikut Latsarmil sambil joget kicau mania. Ya, latihan dasar militer. Jadi kanguru pula. Allahu Akbar, mereka tuh mau jaga toko mereka itu. Kenapa latihan seperti ini? Coba baca komen ya. Jadi teman-teman, sebelum komen cari tahu dulu fungsinya apa. Untuk Latsarmil, latihan dasar militer ini sangat bermanfaat untuk pengelola KDMP agar supaya satu saat Prabowo berkunjung ke KDMP mereka bisa joget bareng. Koperasi desa kan detail ya, harusnya kan belajar tentang bisnis ya, betul.
Gak berguna banget latihan kayak begini, sumpah. Yang diajari itu harusnya ini, supply chain management, inventory management, demand forecasting, dan accounting. Ya, harusnya ini ya yang diajarkan. Bos, ya, maksudnya bos bertanya nih, coba share laporan cash flow laba rugi bulan ini. Manajer menjawab, kicau, kicau mania. Setelah melihat ini, aku sadar mengapa tidak memilih jadi TNI. Nggak semua harus dimiliterin, Pak. Ya. Harusnya mereka itu belajar tentang bisnis, ekonomi, akuntansi, karena itu berhubungan dengan poin yang mereka tuju. Kalau masalah disiplin, gue rasa kita dari sejak TK, SD, SMP, SMA, sekalipun sudah diajarin untuk disiplin. Latihan militer itu notabene itu latihan fisik. Gue nggak bilang kalau mereka lakuin salah besar, tapi tidak relevan saja untuk tujuan mereka. Betul. Ya, diduga calon manajer Kopdes Merah Putih terekam berlatih memegang senjata sebelum menjabat. Bener nggak sih? Bener nggak sih video ini? Mereka ini calon manajer toko yang dilatih memegang tembak senjata dengan betul. Terus korelasinya apa dengan pekerjaannya sekarang sebagai manajer toko? Mereka tidak mau berperang, tetapi mau jualan produk ke warga negara Indonesia, ke rakyat. Bukan untuk melindungi negara dari serangan luar, bukan menjaga kedaulatan negara, tetapi mau jualan barang. Korelasinya apa? Mereka diajarkan memegang tembak yang betul. Allahu Akbar. Oke, sekarang kita saksikan bersama-sama video tentang tewasnya 5 calon manajer, bukan calon sebetulnya, mereka yang sudah ikut latihan seperti ini udah keterima, udah positif jadi manajer ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan ikut berbela-sungkawa, ikut berduka cita atas tewasnya 5 orang ini. Semoga amal baiknya diterima dan semoga keluarganya ditabahkan ya. 5 nyawa, bukan di medan perang, tapi di ruang latihan untuk mengelola toko. Yonanda, Anissa, Novia, Rifki, dan satu lagi. Mereka bukan prajurit, mereka calon manajer yang tugasnya mengatur rak, stok, dan kasir. Tapi negara memutuskan mereka harus mati seperti tentara. Di sini letak kegilaan sistem. Kita melatih sipil dengan logika militer untuk pekerjaan sipil. Kopdes Merah Putih gagal total, bukan karena modal, tapi karena cara pikir. Negara tak paham apa itu manajemen. Yang dipahami hanya komando, hierarki, dan kepatuhan buta. Ketika logika, toko diganti logika barat, yang mati bukan gagasan tapi manusia. Inilah biaya bodoh dari proyek yang tak pernah dimengerti sejak awal. Pertanyaannya bukan copot atau tidak, tapi sampai kapan negara berhak mengorbankan akal sehat demi proyek yang tak paham apa yang dikerjakan? 5 nyawa adalah bukti, sistem ini tak layak dipercaya. Hentikan. Sebelum logika ini membunuh lebih banyak lagi. Ya, Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, 2 program yang sangat dibangga-banggakan, program unggulan Prabowo, dan yang diminta oleh rakyat, oleh masyarakat, terutama oleh mahasiswa untuk dihentikan. Karena 2 program ini yang betul-betul menghabiskan duit negara dan pengelolaannya pun juga tidak efisien. Atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDK MPKNMP tahun 2026. Pertama-tama atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDK MPKNMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhumah. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen toraks, EKG, USG, abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa. Atas wafatnya Kasihan sekali ya. Dan kabarnya yang meninggal itu keluarganya dikasih santunan 50 juta, diganti uang 50 juta. Dan menurut saya uang 50 juta itu tidak bisa menukar nyawa ya, apalagi orang tua yang harus kehilangan anaknya di latihan militer ya, cuma diganti 50 juta. Nyawa itu tidak ada harganya.
Apalagi mereka harus tewas di program pemerintah dan kemudian mereka ikut latihan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang diambil sekarang. Ya, kalau dia masuk menjadi tentara, ya, menjadi TNI, oke lah, sesuai dengan pekerjaan yang diambil. Tapi kalau dia sebagai manajer toko, untuk apa latihan seperti itu, gitu kan? Oke, saya rasa itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.